Pemirsa TV Berita, saat ini kita bertemu kembali di Dialog Khusus TV Berita. Malam ini atau edisi hari ini saya hadirkan teman-teman penyelenggara pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Kerawang dari KPU maupun dari Panwaslu. Dan edisi sekarang kita akan membahas kaitan dengan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kerawang, di mana banyak dinamika yang selama ini menjadi sorotan teman-teman media, baik masalah persiapan secara teknis maupun non teknis dari penyelenggara pemilu, maupun juga peserta pemilu itu sendiri, dari mulai partai politik sampai caleg, seringkali banyak bermasalah dalam tanda kutip. Nah, tentu bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini melakukan semua agendanya, yang tentunya penyelenggaraan pemilu legislatif hanya tinggal beberapa hari lagi, karena sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan KPU RI bahwa pemilu legislatif 2014 jatuh pada tanggal 9 April mendatang. Dan saat ini saya hadirkan pertama Kang Asep Sugiarto. Beliau adalah divisi teknis KPU Kerawang. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya, kita panggilan akrab saja Hasunda, Akang. Kemudian berikutnya Kang Miftah Farid. Sama-sama dari KPU, tapi beliau adalah di divisi perencanaan keuangan. Ini yang ngurus-ngurus soal duitnya pemilu, dari mulai penyelenggara sampai mungkin juga kaitan dengan rekening partai politik dan caleg yang entah berapa sekarang udah masuk atau belum. Dan satu lagi Kang Nur Kinan, ini beliau adalah ketua Panwaslu Kabupaten Kerawang, di mana Kang Nur Kinan merupakan praktisi pers juga, yang tentu saja pengabdiannya di penyelenggaraan pemilu di Kerawang ini sudah seringkali lumayanlah jam terbangnya, cukup menjadi bagian dari orang senior di jajaran penyelenggara, dan beliau adalah wasitnya pemilu yang seringkali banyak kurang disukai oleh mungkin kalangan caleg yang suka melakukan pelanggaran. Oke, sebelum ke Kang Nur Kinan, saya coba dulu ke Kang Asep Sugiarto. Ya. Ini juga senior kita di KPU Kerawang yang pada periode ini adalah ketiga kalinya. Luar biasa memang, tidak ada batasan bagaimana orang yang duduk di lembaga penyelenggara pemilu ini. Kang Asep yang sudah senior ini, ya, tahapan yang sudah masuk menjelang hari H, ya, ini apa sebenarnya yang menjadi, mungkin ada masih problem, karena kalau saya lihat dari banyak catatan, dari mulai daftar pemilih tetap, ya, yang sering kali saya kayaknya mungkin baru pertama ya mendengar pleno sampai ada 6 kali kalau tidak salah. Ya, betul. Padahal pleno biasanya itu penetapan akhir. Sekali, daftar ya, pemilih tetap. Ya. Sekarang sampai 6. Apa karena Kerawang terlalu banyak warga, ya, atau memang data kependudukan di Kerawang semeraut, atau mungkin data awal yang diberikan oleh KPU pusat melalui data awal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga itu problem awalnya. Ya, terima kasih. Saya mencoba dari situ dulu deh. Silakan Kak Asep. Terima kasih Pak Alpino ya. Ya. Jadi terkait dengan daftar pemilih tetap, itu memang betul kita sudah melakukan yang ke-6 kali terakhir ya. Ya. Penetapan daftar pemilih tetap per tanggal 18 Januari 2014. Data itu banyak mengalami perubahan, ya, di dalamnya perbaikan dan penyempurnaan, karena memang itu yang dikehendaki oleh Bawaslu termasuk peserta pemilu. Ya. Nah, jadi kewenangan untuk meminta diulangi itu sebenarnya bukan di kita, itu adalah kehendak hasil kesepakatan di tingkat pusat, ketika rapat pleno di tingkat pusat. Awal itu adalah sekitar tanggal 13 September 2013. Itu awalnya kehendak dari siapa? Dari Panwas atau dari peserta pemilu?
usul dari Bawaslu ya, karena banyaknya NIK yang masih invalid pada saat itu, termasuk juga masih ada beberapa variabel kelengkapan data pemilih yang belum lengkap, sehingga itu diminta terus diperbaiki, sehingga KPU berdasarkan undang-undang kan harus mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu, sehingga itu yang terjadi sampai terjadi berkali-kali penetapan DPT, termasuk mungkin nanti ke depan kita bulan Februari atau bulan Maret Berubah lagi. akan ada lagi. Akan ada pleno lagi. Akan ada pleno lagi deh. Jadi nggak jelas sampai berapa kali ya pleno. Kalau tidak jelas berapa kalinya, saya kira kemungkinan ke depan akan jelas ya. Yang menarik begini, kita kan sudah berapa kali lah. Kang Asep sendiri di KPU kan sudah 3 kali. Artinya kalau orang bicara hanya sekilas kan, masa sih nggak hafal-hafal kalau untuk menetapkan apa sih instrumen-instrumen yang bisa masuk dari daftar pemilih sementara DPS menjadi DPT gitu. Kok ini sering kali sih terulang? Itu sebetulnya ada beberapa hal ya. Itu yang pertama, kita menggunakan sistem baru sekarang. Ya, apa itu? Sidalih namanya, sistem informasi daftar pemilih, yang itu tersentral di KPU RI di pusat. Akhirnya kita banyak dalis juga ya. jadi semua data itu tersentral ya. Nah, data itu sumbernya dari Depdagri gitu ya, termasuk juga di dalamnya ada DPT terakhir di sinkronisasi, plus pemilih-pemilih baru yang diinput oleh kawan-kawan kita di tingkat Emang PS. seberapa banyak sih calon pemilih baru pengguna hak pilih ya? Kalau yang baru itu mungkin relatif ya, tidak terlalu besar gitu ya. Mungkin yang menjadi kendala itu ketika ada orang yang sudah memenuhi syarat tetapi di dalam data pemilih itu, di dalam database belum tercantum. Nah, tapi Kang Asep begini, kita kan belum lama menyelenggarakan pemilihan gubernur. Betul. Kan artinya kita punya data awal yang sudah dinyatakan valid pada saat itu. Artinya kan spare waktunya tidak terlalu lama. Dari data awal Pilgub itu kemudian bisa menjadikan dasar untuk jadi acuan DPT pemilu legislatif gitu. Ya, data yang terakhir kita tanggal berapa tuh ya? Februari 2013 ya, waktu Pilgub. Data itu pun dipakai. Cuman data itu oleh KPU provinsi dikirim ke KPU RI. Nah, data itu yang kemudian disinkronisasi dengan daftar pemilih yang sumbernya dari DP4 dari Depdagri. Nah, hasil sinkronisasi itulah yang kita terima. Jadi di situ yang terjadi tumpang tindih ya. Mungkin di situ karena kan ada beberapa variabel data yang mungkin saja agak sedikit berbeda, padahal orangnya bisa jadi sama gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan banyak data yang relatif ganda, cukup banyak kan ganda itu. Kemudian ada beberapa cukup besar juga yang alamatnya itu masih RT0, RW0 masih ada gitu kan. Itu yang juga kita sisir kembali sehingga agak lama itu. Kan DP4 itu sebenarnya kan dari pemerintah daerah juga kan? Ada. Jadi sumber yang di DP4 itu masih ada juga yang ternyata RT-nya 0, RW-nya 0. Gitu kan? Itu yang agak sedikit menyulitkan kawan-kawan kita di bawah. Ketika melakukan verifikasi. Kan sekarang ada sistem EKTP. Paling tidak data itulah yang. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di Sidalih gitu kan. Apakah ini ada kelemahan di Sidalih, apakah itu ada problem data pada saat sinkronisasi atau ada masalah lain gitu ya. Itu yang tahu persis kan sebenarnya KPU RI. Tapi akhirnya maknanya memang nyambung sih dengan Sidalihnya itu. Sidalih. Nah, persoalan DPT ini kewenangan pengawasan ada nggak di sisi ini? Panwas kaitan dengan masalah DPT ini. Kan ini kalau tidak kita hati-hati ini bisa jadi permasalahan. Karena kan biasanya siapapun budaya kita kan budaya belum siap kalah biasa. Dan seringkali pasca ini yang dikhawatirkan kan paskanya. Ini bisa jadi dipersoalkan lah, diutik-utik gitu. Betul ya, memang kami terus terang aja, kami tetap harus mengawasi tentang DPT itu ya, daftar pemilih tetap kan. Ternyata setelah beberapa kali dinyatakan adanya data yang invalid gitu ya, Pak Asep ya, kami pun harus banyak turun ke bawah. Maksudnya kami memberitakan PPL di tingkat desa maupun Panwas kecamatan harus membuka pintu selebar-lebarnya dan harus banyak memberikan sosialisasi kepada mereka, kepada masyarakat tentang apabila nama-nama mereka tidak termasuk di DPD segera melaporkan ke PPS di tingkat
tingkat desa atau langsung ke kami ke PPL maupun Panwas Enggak, kalau tidak salah dulu kan Bawaslu pernah menemukan salah satu data dari kaitan DPT ini, yang kemudian kalau tidak salah juga ini sempat membuat KPU agak gersang gitu. Apa waktu itu sebenarnya? Gimana waktu itu? Betul, waktu itu kami mendapatkan informasi atau mendapat laporan dari PPL maupun Panwas Kecamatan, banyak masyarakat yang melaporkan ke kami, maksudnya ke PPL dan Panwas Kecamatan, bahwa mereka itu tidak tercatat, bahkan katanya sih mereka menyebutkan kami tidak didata di rumah-rumah, sehingga mereka merasa menyatakan bahwa tidak tercatat karena memang tidak tercatat di DPT karena memang tidak didata oleh petugas pantarlinya itu, seperti itu. Jadi petugas pantarlinya waktu itu sepertinya katanya mendatanya asal-asalan seperti itu. Makanya kami waktu itu memadukan antara hasil dari PPK dengan hasil yang didapatkan dari lapangan oleh Panwas Kecamatan, seperti itu. Itu nanti langsung disampaikan ke KPU. Langsung disampaikan, direkomendasikan ke KPU. Seperti itu ya Pak Asep. Ada nggak Kang Asep perbaikan dari DPT ini juga bagian dari masukan Panwas? Waktu yang diberikan saat itu gitu ya, pada tahun 2013 itu ya, itu kan sangat panjang sebetulnya. Jadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh tingkat PPS, PPK itu termasuk di dalamnya adalah ketika menemukan hak pilih yang sudah memenuhi syarat belum terdaftar, itu pasti akan kita masukkan. Tetapi yang harus dicatat adalah bahwa proses pendataan itu adalah tidak selalu atau tidak mesti harus datang ke door to door, gitu kan? Karena ketika hafal betul warganya, itu kan juga warga, gitu kan? Petugas berarti yang di lapangan itu warga setempat atau mungkin juga aparat pemerintahan desa setempat? Warga setempat. Jadi ketika proses pendataan seperti itu kita prioritas dengan warga setempat. Iya, yang dianggap mereka hafal betul ya. Yang dianggap mereka hafal betul. Sehingga ketika mereka menemukan ada kemungkinan si A yang belum langsung bisa mencatat si ini belum masuk, si ini belum masuk, gitu kan. Kemudian dilaporkan ke PPK yang menginput ke dalam sidalih tadi. Gitu kan. Proses itu berjalan cukup lama. Yang akhirnya kan ternyata setelah itu pun dilakukan kemudian muncul data ganda. Kenapa? Karena ternyata karena ketidaktahuan entah si orang tersebut di TPS mana, kan? Atau orang tersebut sudah ada di sidalih data ganda. Itu kan kemudian akhirnya Kasusnya bisa kita selesai. Kita punya DPT yang benar-benar valid. Itu kapan itu? Insya Allah Maret ya, sesuai jadwal yang sudah dikirim oleh KPU. Maret itu sekitar, kalau tidak salah 18-19 Maret. artinya itu beberapa hari menjelang hari H. Beberapa hari menjelang hari H kita akan ada rapat pleno. Insya Allah itu mungkin apa nanti terakhir. Ini kan terkait juga dengan kebutuhan surat suara. Nah, jadi KPU RI sudah menyampaikan surat edaran ke kita terkait surat suara itu sudah diperintahkan berdasarkan yang tanggal 18 Januari kemarin. Untuk ya. Karena proses perubahannya itu ya itu tidak terlalu besar. Catatan saya itu dengan data yang kemarin saya cek itu hanya berkurang sekitar 385. Kalau tidak salah kan Jumat hari ini 21 Februari itu sudah mulai datang surat suara untuk DPR RI ya. Ya. Dengan jumlah DPT sesuai dengan data per 18 Januari. Dan itu bisa akan terus bertambah menyesuaikan ketika nanti kita memplenokan DPT terakhir mungkin. Jadi mekanismenya setiap penambahan itu yang terjadi di lapangan tidak dimasukkan ke dalam DPT. Tetapi yang tambahan-tambahan baru yang belum masuk ke dalam DPT itu nanti dimasukkan ke dalam yang namanya daftar pemilih khusus. Artinya yang tidak terdaftar pada DPT. Orang yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT. Iya. Karena DPT kan sudah itu masuk dalam daftar pemilih khusus. Termasuk caleg yang KTP-nya luar Karawang. Kalau caleg yang KTP-nya luar Karawang itu bisa menggunakan metode pindah TPS A5. Ada berapa banyak tuh caleg di Karawang yang caleg untuk DPRD Karawang tapi dia berKTP luar Kabupaten Karawang? Setahu saya itu belasan ya. Belasan. Dari hampir semua parpol. Dari hampir semua parpol itu mungkin belasan. Luar biasa. Jadi mereka kemarin banyak yang komplain juga ke kita. Kenapa? Merasa belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi dia tidak punya hak pilih berarti kan? Padahal setelah kita cross check dengan KTP yang bersangkutan, KTP-nya itu KTP luar Karawang. Sehingga setelah kita cross check ternyata
di KTP asal, alamat asal itu Ya. yang bersangkutan sudah ada. Sekarang ada nggak yang pindah alamat berdasarkan KTP atau mungkin juga tetap KTP lama tapi dia meminta masuk dalam daftar pemilih khusus tadi? Kalau pemilih khusus itu adalah orang yang belum terdaftar di DPT sama sekali. Iya. Kalau yang sudah terdaftar tadi ya, Iya. tapi orangnya orang luar, itu prosedurnya prosedur pindah TPS. Iya. Bisa ditempuh itu. Oh. Itu dari belasan tadi semua udah masuk belum ke? Sejauh ini yang saya tahu Belum. belum ada. Jadi mereka belum. Laporan. Bisa jadi mereka tidak punya hak pilih ya? Ya mungkin hak pilihnya di TPS asal, alamat Iya, asalnya. di alamat asal. Padahal dia nyalon di tempat lain Sini. di wilayah Kabupaten Karawang. Menarik ini, luar biasa. Ini dengan caleg impor ini, Kang Mita nih belum bersuara. Katakanlah caleg impor ini. Gimana ini? Apa sih? Politik yang bicara ya. KPU hanya persoalan-persoalan teknis. Oke lah. Saya coba ke Panwas ini. Gimana sih sepak terjang mereka gitu? Yang mungkin nanti bukan mungkin lagi dipastikan mereka kampanye di wilayah kabupaten orang lain, di mana dia juga akan jadi wakil rakyat yang bukan daerahnya sendiri. Pengetahuan saya memang Ya. betul ya. Seperti tadi apa disampaikan Pak Asep, Ya. bahwa beberapa caleg bahkan mungkin ada yang ketuanya ya, asalnya ketua parpolnya itu juga dari luar daerah, dari Jakarta lah ya, saya tidak sebutkan partainya. Jadi ada ketua partai dari Itu betul ya Pak Asfi, Jakarta? ada seperti itu. Jadi di mana hebat nanti, Karawang itu. nanti masyarakat pun kan tidak tahu, tidak mengenal siapa mereka itu. Sementara rasanya Ya kan bagaimana mau mengenal ya, orang itu tinggalnya aja orang di luar daerah. Sementara kan dari kabupaten Karawang sendiri banyak yang tokoh-tokoh yang kira-kira yang cukup yang dikenal gitu ya. Kok kenapa tidak dipilih mereka oleh pengurus tingkat pusat seperti itu? Pilih aja putra daerahnya. Jadi supaya Nah, bisa caleg-caleg semacam ini tingkat pelanggarannya berdasarkan pantauan Panwas lebih banyak atau lebih sedikit? Relatif ya, kami sampai saat ini masih tetap memantau terus dan tetap kalau ada pelanggaran, kebanyakan pelanggaran seperti sekarang ini masalah pelanggaran pemasangan APK ya gitu. Kami tetap kalau mendapatkan informasi atau temuan langsung kami membuat rekomendasi ya, membuat rekomendasi ke Satpol PP karena memang kami adalah bukan eksekutor untuk penerbitan APK itu. Jadi kami membuat rekomendasi disampaikan ke Bupati supaya tim penerbitan APK yang diketuai oleh Pak Asda 1 itu memerintahkan Satpol PP supaya menerbitkan. Baik, Kang Nurkinan, sebelum kita melangkah ke pelanggaran yang bentuknya APK, kita juga ingin tahu seberapa banyak kedisiplinan parpol dan caleg dalam hal soal keuangan. Sejauh mana mereka punya niat baik dalam hal transparansi. Karena walaupun sekarang sudah diminta lagi mereka melaporkan rekeningnya, baik sumber keuangan maupun penggunaan keuangan untuk kampanye, sebelumnya kan sudah juga ada kewajiban parpol yang diminta KPU untuk menyampaikan dana kampanye itu. Kang Miftah ini yang lebih paham untuk mengurusi kaitan ini, gimana? Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 mengenai pemilu, sebetulnya itu sudah jelas kan bisa kita pelajari di sana bahwa laporan dana kampanye ini wajib dilaporkan oleh peserta pemilu partai politik kepada KPU. Artinya kan ini menjadi salah satu indikator bagi publik menilai sejauh mana transparansi, akuntabilitas, bahkan integritas peserta pemilu mengenai keuangan. Karena ke depan kan masalah keuangan ini paling tidak nawaitunya untuk berbuat baik, karena mereka kan semua caleg itu selalu menawarkan perubahan, nilai-nilai kebaikan. Kalau undang-undang saja mereka pura-pura nggak tahu, bagaimana nanti? Kan gitu. Ukurannya kan dari situ masyarakat. Nah, dari yang kemarin itu kan pasti sudah muncul angka yang sudah dibuka oleh KPU terkait rekening mereka. Untuk laporan penerimaan tahap pertama itu terakhir tanggal 27 Desember.
semua partai politik peserta pemilu sudah melaporkan. Tahap pertama. Dilanjutkan nanti tahap keduanya itu terakhir tanggal 2 Maret. Nah, ketika yang pertama tadi ditulis nggak atau ada nggak? Ada. Sumber-sumber pendanaan mereka dari mana? Itu semua sudah terekam dalam formulir-formulir yang sudah disiapkan memang. Artinya, semua diisi lengkap nggak? Kalau misalkan kan gini Kang, kalau misalkan dalam DK1 katakanlah itu khusus untuk penyumbang perseorangan individu. DK3 itu untuk kelompok. DK5 itu untuk badan usaha non pemerintah. Artinya di situ kalau misalkan hanya dari perseorangan yang menyumbang, DK3 DK5 kan nggak usah diisi. Artinya nihil, tidak ada. Nah, untuk yang pertama masuk itu mana yang mereka isi, DK mana? DK1. Kalau misalkan ada penyumbang cuma DK1, yang lain belum. Yang lain ya ada. Variatif juga, ada yang menyumbang ada yang 3, tapi rekap semua itu dari pengeluaran masing-masing parpol atau masing-masing caleg khususnya itu ada di DK13. Bisa kita lihat di sana secara rinci apa pengeluaran mereka, tanggal berapa, apa saja, terus kemana itu. Nah, sekarang maksud saya gini, untuk yang pertama itu kita dapat gambaran apa aja dari mereka, laporan dari mereka. Sudah kumplitkah? Sumber pendanaan, penggunaan pendanaan, ada nggak itu diisi nggak DK itu? Formulir DK itu? Ya kan gini kan. Atau hanya diisi berapa aja? Paling tidak bisa kita pelajari gini Kang. Semua partai politik kan wajib membuka rekening khusus dana kampanye. Itu berbeda dengan kas. Kalau wajib berarti kan ada sanksi. Iya kan. Ada. Paling tidak sebelum ke sana, maksud saya begini. Ini kan publik harus mengukur dulu sejauh mana sih niat baik mereka, ketulusan mereka untuk sama-sama bagaimana kita menjalankan aturan ini. Betul. Nah, pertama kan sudah kita buka, sudah kita terima tanggal berapa? Desember ya? Terakhir 27 Desember. Terakhir 27. Nah, maksud saya dari 27 Desember itu kan yang sudah terangkat atau yang sudah masuk ke KPU, yang terdata di KPU itu apa aja maksud saya? Mereka apa sudah lengkap atau belum? Ya, masing-masing partai memang katakanlah ada perbedaan Kang ya. Walaupun aturannya sudah jelas, tapi kan artinya belum dipenuhi semua berarti ya? Ada beberapa memang yang belum. Itu kan persepsi mereka baru tahap pertama, Pak. Nanti ketika yang lebih tegasnya juga nanti di tahap kedua yang di tanggal 2 Maret itu. Yang itu ketika misalkan peserta pemilu tidak melaporkan hal yang tadi, ada sanksi. Ada sanksi, bisa dicoret atau dianulir dari peserta pemilu. Itu yang menjadi catatan penting bagi. Nah, untuk 2 Maret itu dibuka mulai kapan sebenarnya? Itu kan berjenjang sebetulnya. Artinya dari sekarang juga sudah. Nah, mereka ada yang sudah masuk belum? 2 Maret itu maksimal ya? Terakhir. Maksimal, terakhir. Maksudnya dari sekarang sudah ada yang masuk belum? Kan masih cenderung dalam tahap konsultasi. Lebih cenderung kan mereka rata-rata ke akhir menjelang penutupan. Kan gitu. Biasanya. Betul. Ya mudah-mudahan kan enggak. Sekarang gimana? Ada yang sudah? Hanya kan kami gini kan, dalam setiap proses di KPU juga terakhir tadi sampai jam berapa Pak? Jam 16 sore ya. Ada salah satu dari peserta pemilu dari partai terus konsultasi bagaimana ini kalau misalkan seperti ini kelompokannya. Jadi sebenarnya mereka juga belum paham dong. Cara bagaimana melaporkan rekening, dana rekening kampanye. Artinya kan gini Pak, maksudnya harus disesuaikan terus. Harus dikonsultasikan. Pemahaman sudah ada. Hanya barangkali tinggal disesuaikan dengan bagaimana sisi pandang KPU dan sisi pandang dari partai yang bersangkutan. Kalau penyumbang itu perorangan maksimum berapa? Kalau untuk perorangan itu 1 miliar. 1 miliar. Kalau untuk kelompok dan badan usaha non pemerintah 7,5 miliar. 7,5 miliar. Maksimal ya. Kira-kira ada enggak ya? Tanya kepada peserta pemilu. Nah, kalau caleg, ya dari data awal kan kita bisa punya gambaran. Dari data konsultasi mereka ke kita kan pasti meren KPU punya gambaran awal. Tapi paling tidak mungkin juga setiap caleg itu masuknya kemana dana mereka. Kalau caleg nih, saya caleg, saya punya dana kampanye 7 miliar. Nah, ketika masuk ke rekening dana kampanye itu masuknya sumbernya dari mana itu? Dari saya caleg atau dari
Itu kan bisa belajar pengeluaran berapa, kemana aja, apa saja, tanggal berapa itu Ada nggak catatan di situ bahwa sumber pendanaan dari mana? Misalnya bukan hanya sekedar perorangan atau kelompok atau non perusahaan pemerintah. Maksudnya kan ini juga untuk menghindari uang-uang, sumber-sumber uang yang jelas, misalnya dari hasil pencucian uang, dari hasil korupsi misalnya. Ada nggak pencegahan awal ke arah sana? Artinya kita harus tahu betul sumber uangnya dari mana gitu. Ketika perorangan nyumbang, perorangan juga dari mana? Ada nggak penjelasan formulir di situ? Kalau sampai sejauh itu sih nggak ada ya? Nggak sampai. Hanya kan dengan adanya sistem seperti ini, adanya DK1, DK3 sampai DK5 itu membatasi sebetulnya dana-dana yang maksud Akang tadi dari dana siluman masuk. Artinya sudah dibatasi sejak dini dengan aturan tadi. Hanya tinggal bagaimana itu kembali lagi kepada integritas masing-masing peserta pemilu. Nah, dana kampanye dari mulai sumber sampai peruntukan. Ini kita untuk tahu dari dana yang mereka miliki dengan apa yang sudah mereka belanjakan rasional enggak? Nah, itu siapa yang mengukur itu? Rasionalisasi antara dan sumber dan pembelanjaan. Itu kan ada instansi khusus yang memang kapabel di bidangnya. Dan akuntan publik. Dalam tanggal 2 Maret nanti pun ketika kita lihat kelengkapannya seperti apa, kita rekap, nanti akan diaudit oleh akuntan publik. Jadi masing-masing misalkan akuntan publik itu siapa yang? KPU RI yang menentukan. Oh, KPU RI. KPU RI menentukan. Nanti misalkan di Karawang tinggal disesuaikan dengan siapa nanti. Tapi nanti untuk memberikan sanksi terhadap itu siapa? KPU kabupaten. KPU RI. Oh, KPU RI. KPU RI karena kan kewenangan ada di sana. KPU Tapi KPU kabupaten punya ini, punya rekomendasi nanti. Punya catatan. Rekomendasi catatan sebagaimana data yang ada di kami. Oh, gitu. Itu nanti yang akan dibahas oleh kami, diserahkan kepada kantor. Kan karena di sana itu kalau misalkan tidak sesuai, itu kan bukan hanya parpol bersangkutan yang ikut pemilu di Kerawang yang terkena sanksi itu tidak dilibatkan menjadi bagian dari peserta pemilu, tapi juga calegnya yang terpilih nanti itu juga tidak akan dilantik. Itu kan ada sanksi. Nah, siapa yang menerapkan sanksi ini? Sanksinya di KPU. Oh, di KPU pusat. Tapi tetap rekomendasi. Tapi itu bersifat lokal, Pak ya. Ya. Misalkan partai A bermasalah di Karawang, di Purwakarta, Subang enggak dia. Hanya di Karawangnya. Ya makanya itu, karena itu sanksinya hanya skup lokal. Maka pertanyaan saya, apakah kewenangan untuk memberikan sanksi itu KPU setempat atau KPU RI? Tadi kan dijelaskan KPU RI ya. Oke, terkait ini Panwas. Dari data awal tadi yang 27 Desember hasil laporan awal, walaupun itu belum wajib, ya mungkin masih sunnah karena wajibnya nanti 2 Maret. Surat muakkad. Secara ini hitung-hitungan Panwas rasional nggak dengan apa yang mereka belanjakan selama ini, kampanye yang mulai terang-terangan, yang mulai umpet-umpetan. Seringkali ini Panwas mungkin banyak dibenci juga oleh caleg yang sering melakukan pelanggaran. Oke, baik. Untuk data sementara waktu tahapan pertama kalau laporan kami juga menerima tembusan dari KPU Kabupaten Kerawang bahwa dari 12 parpol yang ada di Kerawang itu ada beberapa yang sudah melaporkan tahap awal. Itu yang paling besar di Kerawang tuh dana kampanye itu dari Partai Hanura kalau nggak salah. Paling besar. Maaf. Dari Gerindra ya, Pak Asif ya, dari Gerindra. Berapa itu? Saya lupa lagi nilainya, tapi yang paling besar itu. Sementara ada beberapa yang minim sekali seperti itu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa di pasal 73 ayat 2 bahwa Bawaslu dan jajarannya ke bawah bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis gitu. Kemudian di Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang tata cara penggunaan pengawasan pemilihan umum, berdasar hal-hal tersebut pengawas pemilu sesuai dengan amanat undang-undang tersebut berkewajiban untuk melakukan pengawasan
agar memastikan penyerahan sumbangan berkala dilakukan oleh parpol maupun para caleg itu dilakukan sesuai tepat waktu dan prosedur sesuai berdasarkan akuntabel dan transparan seperti itu. Nah, maksud saya dari awal keuangan mereka ini sebenarnya logis nggak sih, rasional nggak sih dengan kegiatan-kegiatan mereka yang sudah sangat luar biasa ininya gitu, sudah luar biasa tidak sabarnya. Betul. Seharusnya mereka secara transparan segera melaporkan kegiatan itu. Jadi sepertinya mereka ya itu kan saran, itu kan saran agar mereka segera melaporkan. Maksud saya dari data awal yang sudah masuk ke KPU tadi juga dibilang oleh Kang Nurkinan bahwa ada satu parpol yang luar biasa nilai dana kampanye di rekening yang sudah masuk gitu. Nah, artinya kalau kita coba lihat dari kegiatan parpol bersangkutan bersama calegnya dengan keberadaan anggaran yang mereka miliki, rasional nggak sih? Atau mungkin juga yang patut dipertanyakan ketika dilaporkan dana kampanye itu minim, tapi ternyata kegiatan mereka di luar itu cukup sangat boleh dibilang menghebohkan lah. Artinya kan tidak rasional. Kok laporan dana kampanyenya minim sementara kegiatan mereka luar biasa. Di lapangan royal ya. Ya, royal. Bahasa Karawang kan royal. Untuk sementara ini karena memang kampanyenya masih kampanye tertutup ya, belum terbuka, mungkin kita belum bisa memastikan atau melihat ya di mana salah satu partai itu atau para calegnya yang jor-joran dalam kampanye ini ya. Untuk sementara mereka hanya melakukan pembuatan APK gitu ya. Justru kan dengan kampanye tertutup itu kan banyak peluang untuk ditutup-tutupi, disembunyikan. Ya seperti itulah. Jadi seperti itulah makanya kami di lapangan bersama PPL maupun Panwas Kecamatan dari siang malam kami tetap mengawasi jalannya kampanye mereka itu. Ya, kayak kemarin ketika ada musibah alam, ya kan tidak terlepas dari pemanfaatan politik oleh kalangan caleg. Bahkan sampai Panwas pun melakukan peneguran terhadap salah satu caleg karena pada saat melakukan baksos itu ya ada embel-embel yang konotasinya mengarah ke kampanye. Kan gitu. Artinya kan di situ juga bisa kita ukur. Waduh, mereka ini dapat barang dari mana? Kan gitu. Karena jelas kan, ini juga bisa kita ukur nominalnya. Maksudnya gitu, Kang Nurkinan. Sepengetahuan kami apakah yang mereka bagi-bagikan pada waktu adanya bencana banjir di Kabupaten Karawang itu apakah termasuk kos politik dia yang notabene dimasukkan ke KPU, ke rekening dan kampanye ya. Apakah masuk atau tidak? Kami kan nanti tentunya accounting ya yang akan menilai, akan mendata, ya akan merinci itu apa betul atau tidak. Jadi yang sampai sekarang itu yang jelas kami tetap mengawasi apakah itu betul dilakukan itu hanya murni bantuan atau memang itu ada trik-trik money politik yang dilakukan oleh mereka itu seperti itu. Ya tentunya kami siap menerima laporan dari masyarakat tentang apabila masyarakat menemukan atau melihat secara langsung bagi-bagi uang lah gitu pada saat artinya ada kegiatan lain itu, yang dipolitisir. Nah, seperti segera melaporkan. Tapi kan gini, itu seruan meminta kepada masyarakat kepeduliannya. Tapi pada sisi lain kan Panwas juga bukan hanya punya armada sampai PPL tingkat desa. Panwas juga kan punya relawan. Nah, dengan banyaknya relawan, adanya PPL sampai tingkat desa, itu kan sebenarnya matanya Panwas itu bisa jeli. Oke, baik Pak Pino ya. Ya. Sekitar hampir 1 bulan yang lalu kami mengadakan launching program 1 juta relawan di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah waktu itu banyak mahasiswa dan pelajar dan masyarakat lain
mendaftarkan diri sebagai relawan. Kami sudah siap. Waktu itu terdaftar sekitar hampir 100. Iya. Bahkan perintah dari Bawaslu RI dan CQ Bawaslu Provinsi, kami juga ditugaskan untuk membuka atau membentuk lagi relawan. Satu kabupaten, maksudnya Panwas kabupaten, paling sedikit 5 relawan, merekrut 5 relawan. Untuk Panwas kecamatan 2 relawan, dan tingkat desa maksudnya untuk PPL 2 relawan. Kemudian ditambah untuk relawan 1 TPS 2 relawan nanti. Jadi 1 TPS 2 relawan. Tentunya akan banyak sekali nanti yang akan membantu kami relawan-relawan ini untuk melaporkan adanya temuan-temuan itu. Kalau di tingkat desa ya segera melaporkan dengan bukti dan adanya saksi-saksi itu siapa, nanti segera dilaporkan ke Panwas kecamatan. Tentunya itu adalah pengawasan partisipatif dari mereka. Dan nanti pun kami masih tetap membuka untuk para relawan yang siap untuk mengabdikan dirinya untuk supaya jalannya pesta demokrasi ini benar-benar jurdil dan adil pada waktunya. Sesuai aturan. Mereka nanti akan mendapatkan ujung-ujungnya mendapatkan piagam penghargaan dari Bawaslu RI. Seperti itu. Ada reward ya, yang disiapkan oleh. Nah, Kak Asep, saya seringkali juga mendengar ini statement dari beberapa teman-teman Kang Asep di KPU. Ini seringkali juga KPU ada nyentil-nyentilnya juga terhadap dugaan-dugaan pelanggaran kampanye dari para caleg. Nah, sebenarnya masing-masing batasan kewenangan antara KPU dengan Panwas apa itu kaitan dengan masalah ini? Ya, ada batasan yang dibatasi secara administrasi ya di dalam PKPU, termasuk juga di dalam undang-undang. Jadi segala macam bentuk yang sifatnya administratif itu jadi kewenangan kami gitu kan. Di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 disebutkan bahwa contoh ini, ketika dalam proses pemasangan alat peraga, penertibannya gitu kapasitas KPU di situ hanya mengirim surat semacam teguran atau himbauan kepada peserta pemilu. Jadi yang mengingatkan itu KPU. Bukan Panwas ya. Kita kirim surat ke mereka agar mereka menertibkan sendiri alat peraga yang diduga melanggar aturan. Katakanlah yang dipasang di pohon gitu ya. Atau dipasang di mana, tiang listrik segala macam. Itu kita sampaikan surat. Agar mereka menertibkan sendiri. Ketika ternyata di lapangan ditemukan mereka tidak melakukan yang diminta oleh kita, dihimbau oleh kita, maka baru Panwas memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar rekomendasi untuk melakukan penertiban. Nah, itu batasan-batasan yang terjadi dalam peraturan KPU. Jadi kita memberikan surat, Panwas memantau gitu kan, melihat dulu. Jadi nggak ini actionnya, gitu kan? Kalau tidak jadi, Panwas menyampaikan surat rekomendasi ke Pemda. Tolong ditertibkan. Biasanya kita berikan waktu berapa lama itu ketika menurunkan surat? Ya 3 hari sampai seminggu lah ya. 3 hari sampai seminggu mereka untuk menertibkan. Sampai sekarang udah berapa kali KPU mengeluarkan surat permohonan yang, itu? Yang saya ingat 2 atau 3 kali. Ya 2 atau 3 kali. Kalau tidak salah itu. Ke partai. Ke partai. Nah, kalau tidak salah kita tembuskan juga berarti ke Panwas. Tidak terlalu banyak pelanggaran itu ya? Kalau 2 sampai 3 kali mah. Ya kalau terlalu sering juga kan itu kan kita berharap nanti ketika di lapangan itu tidak terjadi action yang kita harapkan, itu kan sebetulnya kita harap Panwas dengan segala kewenangannya itu bisa melakukan action juga sesuai kewenangan yang dimiliki Panwas. Kan maksudnya ya mungkin bagi orang yang ya pelaku pelanggaran yang mungkin merasa nanti juga bosan sendiri KPU, Panwas bosan sendiri melakukan teguran terus. Itu kira-kira ada nggak? Ya kalau seperti itu nanti tidak beres-beres gitu kan? Ya, kan sampai sekarang juga belum beres-beres. Ya, KPK ditertibkan, makanya, selesai muncul lagi. Ditertibkan, selesai muncul lagi. Ya kita berharap begini sebetulnya. Ketika kita melakukan proses sifatnya persuasif persuasif dengan surat, itu secara waktu yang sama, Panwas dan Pemda juga melakukan pemantauan di lapangan. Ini benar nggak terjadi penertiban oleh mereka sendiri? Ketika tidak terjadi,
Yang kita harapkan adalah Panwas segera melakukan tindak lanjut, Ya. gitu kan, ke lapangan. Oh ini tidak terjadi penertiban nih oleh mereka. Ya sudah, kalau gitu kita ambil Kan misalkan terjadi penertiban sehari itu, 2-3 hari berikutnya muncul lagi. Nah, itu yang kita Bahkan sesalkan. sekarang pun mungkin ya, pernah saya lihat tadi siang masih ada APK yang terpasang di pohon. Ada beberapa kendala yang kita coba Ya. dengar ya. Ya. Beberapa peserta pemilu mereka biasanya berdalih begini sih. Hari ini saya cabut punya saya, kok yang lain tidak dicabut? Nah itu kan kadang-kadang juga kita Jadi mencontoh kepada yang nggak bener. pencontoh mereka kepada yang nggak benar gitu kan. Kalau Padahal begitu siapa sebenarnya yang patut dipercaya mereka untuk menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik? Oke, Pak. Panwas. Di PerKPU nomor 15 tahun 2013 Ya. sudah dinyatakan bahwa semua APK yang dipasang di tempat-tempat terlarang itu tidak boleh, termasuk jalan Ya, aturannya begitu. seperti itu ya. Tapi faktanya Ternyata menurut kesimpulan saya bahwa mereka sepertinya tidak mengindahkan apa yang yang tertera dalam PKPU nomor 15 tahun 2013 itu. Seolah-olah mereka tidak mau tahu lah, pokoknya saya harus pasang gitu ya. Terserah mau dibongkar lagi, mau ditertibkan oleh Satpol PP dengan Panwas, terserah, penting saya masang dan saya bisa ini. Saya mempunyai prediksi bahwa parpol dan para caleg itu sudah memiliki membuat APK sebelum turunnya PKPU nomor 15 tahun 2013. Jadi begitu PKPU nomor 15 itu keluar, mereka udah banyak sekali. Akhirnya udahlah, coba-coba aja, siapa tahu kan kita. Contohnya gini ya Pak. ya justru kan gini. Betul. Apa yang kita prihatinkan, yang kita pertanyakan. Ya semua caleg kan dalam kampanyenya menjanjikan yang luar biasa bagi rakyat. Perubahan, kesejahteraan, kemudian ketaatan terhadap aturan. Karena apalah artinya kita melakukan perubahan untuk menata bangsa dan negeri ini lebih baik kalau acuannya bukan kepada undang-undang. Kalau sudah dari awal aturan peraturan yang berlaku, undang-undang dan segala macamnya dilabrak, apakah kita masih tetap di alam mimpi? Kan itu. Betul. Gitu. Nah, dalam hal ini kan tentu kita juga bukan berarti tidak percaya ke Panwas. Dalam hal ini kan Panwas dituntut untuk tidak lelah, dituntut untuk tidak capek. Kan gitu. Iya. Untuk tidak tidur. Ya, Betul. Pak Albino, memang kami banyak tanda kutip cacian, makian dan bagaimana Panwas macan ompong, Panwas matanya buta barangkali kan. Curhat-curhat seperti itu. ya untung Banyak- bukan macan ya. Ya, untung bukan macan. Jadi tentunya semua itu kami anggap sebagai motivasi untuk kami untuk tetap bergerak untuk mengadakan penertiban, walaupun yang eksekutornya bukan kami tapi Satpol PP ya. Tapi tetap kami begitu ada laporan atau temuan di lapangan, kami langsung memberikan rekomendasi kepada Ya bagaimanapun kan yang namanya Panwas itu wasit. Iya. Wasit dalam sebuah permainan. Dan sekarang katakanlah kita sedang bermain. Kalau wasit tidak jeli, banyak pelanggaran, handsball dan segala macam, kan banyak kebobolan gawang dong. Iya. Kalau artinya kebobolan gawang dengan terbiarkannya pelanggaran kan gitu. Itu karena waktu tinggal sebentar lagi, saya coba masuk ke hal lain kaitan dengan masalah logistik nih, Kang Asep. Ya. Saya mendengar juga dengan kekurangannya kotak suara, Ya. kita malah akan diberikan kotak suara yang terbuat dari dus, itu kardus. Artinya kan itu bentuknya kertas itu. Dalam kondisi cuaca yang masih kurang bersahabat, walaupun perakiraan BMG itu katanya sampai Maret. Berarti ketika pelaksanaan 9 April itu sudah terbebas lah dari ancaman-ancaman itu. Tapi kan sekarang kondisi alam itu susah diprediksi gitu. Nah, gimana cara KPU untuk mengantisipasi hal ini? Pada saat Bintek kemarin ya di Bandung 3 hari saya
disampaikan beberapa hal. Salah satu poin pentingnya adalah antisipasi dengan logistik yang terbuat dari kardus ini diprioritaskan agar nanti TPS di lapangan itu adalah TPS-nya indoor. Diinstruksikan begitu. Jadi saat ini kita sudah membuat beberapa. Emang kita selama ini banyak TPS yang dibuat di dalam bangunan gitu? Setahu saya banyak juga. Dulu banyak ya. Walaupun yang outdoor juga banyak dengan tenda gitu. Persentasenya kira-kira berapa antara outdoor dengan indoor? Mungkin 30-70 atau 60-40 ya. Oh gitu. Dulu itu. Nah, kita berharap ke depan itu untuk 2014 kenapa juga dengan indoor, karena sampai saat ini anggaran untuk tenda itu sebetulnya agak minim ya, kelengkapan di TPS. Agak minim atau memang sama sekali nggak ada? Saat ini kalau tidak salah sedang diperjuangkan oleh KPU RI di pusat untuk ada anggaran tambahan semacam perlengkapan seperti itu. Sedang diperjuangkan sekarang. Nah, untuk mengantisipasi itu kemarin disampaikan agar kepada seluruh KPPS di TPS itu agar menyiapkan TPS-nya itu indoor. Nah, kita akan segera mengirimkan surat kepada beberapa dinas terkait. Kalaupun indoor, kemudian pelaksanaan pemilu atau pelaksanaan pemilihan pada saat itu hujan mungkin kan masih bisa terlindungi. Tapi ketika itu dikirim kembali atau didistribusikan kembali dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, itu kan ada perjalanan jarak yang harus ditempuh, ada jarak. Nah, dalam kondisi cuaca tidak bersahabat, itu bagaimana jaminan safety terhadap surat suara di dalam kotak suara itu? Kita prioritas begini, ketika proses perjalanan kembali ya surat suara dari TPS ke PPS, kita juga meminta agar nanti mereka ya sekiranya bisa ditunggu gitu ya, sekiranya cuaca itu bisa ditunggu ya lebih baik ditunggu. Kenapa? Di situ kan yang hadir bukan hanya KPPS, ada saksi juga, saksi dari partai. Nah, mungkin kondisi kan seringkali kalau saksi dari parpol kan hanya cuma kontrak mereka sampai pemilihan selesai. Jadi kan seringkali kondisi di lapangan seringkali begitu, walaupun memang itu bukan tanggung jawab KPU, tapi setidaknya KPU kan harus bertanggung jawab ke bagaimana menyelamatkan itu semua. Kan setidaknya kalaupun tidak ada saksi, katakanlah sudah pulang kan masih ada PPL. PPL itu kan kalau tidak salah 3 sampai 5 orang ya Pak Nurkinan ya, satu desa ya. Nah, kita harapkan pada saat itu ada PPL karena memang ada kewajiban PPL untuk mengontrol perjalanan surat suara ini. Oh, sampai ke tahapan-tahapan sampai ke berikutnya. PPS. Jadi itu untuk menjamin bahwa tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di jalan. Nah, jadi itu prosesnya. Jadi kalau sekiranya masih bisa ditunggu cuacanya, tunggu saja. Komunikasikan dengan PPL setempat gitu kan. Karena kan tidak mungkin juga kita memaksakan harus satu dus itu, satu kotak suara itu berisi berapa sih? Satu surat suara satu jenis gitu ya. Itu kan satu TPS maksimal 500 hak pilih. Nah, jadi kalau ada 4 surat suara, berarti kan ada 2000 surat suara. Plus cadangannya nanti. Nah, cadangannya di atas 500 berarti ya, 510 lah. Nah, seperti itu. Tambah dokumen-dokumen lain, formulir-formulir. Tambah dokumen lain yang besar gitu kan untuk statistik itu yang besar. Jadi, untuk security-nya pengamanannya gimana? Ada segel. Kita kan di setiap TPS disediakan segel pengaman untuk mencegah pembukaan kotak yang tidak dikehendaki. Iya, tapi kalau ketika kotak itu dari kertas, maksud saya itu apa? Emang benar-benar safety itu? Ada lidah kuncinya juga. Ada kunci lidah. Ada kunci gitu kan. Ada segel. Kemudian si dokumen yang hasil penghitungan tadi pun masuk ke dalam amplop. Amplopnya pun disegel di situ. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu hal di jalan katakanlah ada kecurangan dugaan kotak dibuka di tengah jalan dan sebagainya. Dipastikan kan segel-segel itu sudah tidak utuh. Itu bisa dicek, itu bisa digugat sebetulnya. Nah, itu sebenarnya kotak suara yang dari dus itu hanya pelengkap tambahan dari kotak suara yang selama ini kita miliki. Kalau di Kerawang itu berarti berapa persen dari yang dibutuhkan semua itu? Kalau angkanya saya tidak tahu persis ya. Nah, cuman enggak, yang dimiliki sekarang dari aluminium itu berapa? Masih sisa? Sekitar 10 ribuan. 10 ribuan. 10 ribuan. Sementara DPT kita dari hasil pleno terakhir aja TPS. Oh iya, TPS ya. 10.000 itu logikanya ketika dibagi TPS kita berapa sekarang? Dibagi 4 ya. 180. Berarti ada 2.500 TPS. Hanya teralokasi untuk 2.500 TPS. Nah, sisanya kita kan 4.180 TPS. Oh, berarti sisanya, lebih dari itu. Sisanya itu kekurangan dari 2.500 ke 4.180 itu dialokasikan menggunakan yang dus tadi. Yang dus tadi. Gitu. Nah, berarti KPU mengarahkannya juga nggak dus-dus itu ditempatkan pada tempat-tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari
KPU atau dari tempat-tempat yang biasa terjadi bencana alam misalnya? Kita prioritas sepertinya kemungkinan akan masih kita pikirkan sebetulnya. Atau ini masih sedang Masih dibahas. beberapa alternatif. Karena apakah ini mau dibuat 50-50 gitu kan, satu TPS itu dua dus, dua aluminium, atau mau komposisi yang dekat aluminium atau yang jauh yang aluminium, itu kita belum tentukan. Tapi itu sedang kita proses terus sekarang. Itu kapan kira-kira turun? Apanya? Logistik itu? Sudah Pak kalau Oh sudah turun ya? logistik. Sudah ada? Sejak kapan? Perlengkapan KPPS itu sudah ada sekarang ya, sedang dipilah. Hanya beberapa yang belum tersedia itu adalah formulir ya, pengadaannya oleh KPU provinsi, kemudian salinan DPT dan surat suara yang baru DPR itu. Oh, dari DPR itu. Baru DPR. Dan itu ya, DPR. sudah disimpan di gudang KPU yang jauh dari kantor. Luar biasa. Pengamanannya itu sendiri gimana Kang Miftah? Ya. Gudang di sana, sementara di mana? Di Kelari ya. Gudang di Kelari, kantor di Tanjung Pura. dari sejak informasi kami terima pun kan dari Mampang ya. Ya. Mau datang nih surat suara ke Kerawang. Koordinasi kami dengan pihak kepolisian sudah dijalin. Ya. Di luar itu pun dari mulai berangkat mereka dari Jakarta itu sudah dikawal oleh polisi, maksudnya ada pengawalan di sana. Nah, sedangkan untuk di lokasi secara intens terus kami tingkatkan komunikasi agar ada selalu yang menjaga di sana. Ya. Yang Karena justru yang lama itu di lokasi. di lokasi di tempat Sementara lokasinya jauh. Ini gara-gara memang KPU kita belum pernah terjamah pembangunan rehab. Karena KPU Karawang jujur sudah beberapa kali melahirkan presiden, gubernur, bupati, DPRD Jabar, DPR RI. Tapi nyatanya tidak pernah atau belum ada yang memikirkan bagaimana membangun kantor KPU yang representatif sesuai kebutuhan. Buktinya gudang saja untuk penyimpanan logistik itu sekarang jauh. Kantor KPU di Tanjung Pura, gudangnya ada di Kelari. Jaraknya kurang lebih sekitar berapa kilo? 7 kilo ya. 7 kilo, 10 kilo ya? sekitar itu. 7 sampai 10 kilo. Dan sementara penyimpanan gudang logistik ini membutuhkan pengawasan yang luar biasa ketat. Bagaimanapun itu dokumen yang sangat memiliki nilai luar biasa bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Kang Nurkinan. Iya. Karena kalau Panwas kan masih ad hoc, tidak seperti KPU. Betul. Yang priorisasinya jelas, masa jabatannya juga jelas. Walaupun gedungnya belum jelas-jelas sampai sekarang numpang terus. Kekhawatiran kami ya memang walaupun kami tetap mengawasi ya adanya pendistribusian logistik itu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat PPS tanah. Dengan adanya penyimpanan di gudang itu tentunya sangat dibutuhkan sekali ekstra keras dari pengamanan ya. Kalau sampai terjadi ada sabotase itu gagal pemilu di Kerawang nanti. Panwas termasuk nggak ikut Ya, sama-sama? Kami tetap turut mengawasi seperti turut mengawasi pendistribusian logistik itu terutama yang ada mungkin dalam penghitungannya pun kami akan turut serta mengawasi itu. Jadi perjalanan logistik dari tingkat kabupaten dari KPU sampai ke tingkat TPS itu kami akan kawal ketat seperti itu. Maksudnya apabila kita khawatirkan kami Panwas ya mengkhawatirkan terjadinya adanya kecurangan dari pihak luar gitu, luar dari PPK ya atau PPS tiba-tiba menyisipkan yang lain-lain gitu ya. Dan kita kan antisipasi seperti itu. Makanya kami tetap pada waktu penghitungan di tingkat PPK maupun PPS kami tetap harus mengawasi dan beberapa berita acaranya disesuaikan dengan hasil yang dihitung di sana waktu itu. Seperti itu ya. KPU sekarang melibatkan siapa aja untuk melakukan pengamanan di gudang yang cukup jauh itu? Ya. Pertama dengan keamanan, kan gudang kami itu sebetulnya ada tiga gudang ya, ada tiga bangunan. Ada untuk
Disdik, ada yang lain. Itu tadinya gudang siapa itu disewa? Saya kurang tahu kalau masalah itu ya. sewa. Tapi itu disewa oleh KPU. Sewa. Uangnya dari mana KPU? APBN. Ada PBN. Oh, Ya, karena ada anggaran. untuk sewa gedung. Dengan kepolisian pun sampai tadi sore Ya. Ketua Pak Risa Apian terus koordinasi dengan Pak Kapolres Ya. bagaimana agar ini bisa menjadi sesuai harapan pengamanannya. Jadi ada Artinya pengamanan yang ronda di situ ya? ada Ya. ada yang piket di sana. Ya. Itu kami melihat kan logistik ini menjadi tanggung jawab bersama sebetulnya. Ya. Tidak hanya KPU toh. Ya. Artinya di situ pun pemerintah daerah harus peduli. Ya. Kapolres pun harus menjadi perhatian Iya, khusus. betul. Dalam Tapi paling dalam tidak kan pengamanan. ya KPU sebagai lembaga penyelenggara paling tidak kan itu yang utama. Betul, betul. Menjadi koordinator lah dari pengamanan di sana. Paling tidak kan seperti itu. Nah, itu kira-kira pengamanan di sana sampai kapan? Ya, sampai barang-barang tersebut terdistribusikan. Sampai keluar. Nah, sekarang kan logistik yang baru masuk berarti dari mulai apa tadi dus kotak suara sampai surat suara untuk DPR RI ya. Untuk yang DPRD provinsi sama kabupaten Karawang Kang Asep. Kita belum dapat konfirmasi ya. Mungkin insya Allah minggu depan lah kayaknya mungkin ya. Tapi kan kita juga butuh waktu untuk sortir kan? Ya, kita butuh waktu untuk sortir, kita Dan pelipatan. butuh waktu untuk juga membagi per TPS gitu kan. Itu lumayan waktu. Agak lama itu. Iya, belum juga dengan jumlah ya. Jumlah Jumlahnya. hak pilih Ya. yang entah plenonya sampai kapan ini nih. 1,6 juta dikali 4 itu kan 6,4 juta surat suara itu. Jadi sebenarnya kalau dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu sekarang ini tambah berat nggak sih pekerjaannya, Kang Asep? Kalau lihat pekerjaan sebetulnya sama ya. Apalagi sekarang dengan peserta pemilu yang hanya tinggal 12 partai itu sebetulnya relatif singkat untuk proses. Ya tapi kan kelihatannya ini banyak kegiatan yang harusnya sudah diselesaikan jauh-jauh hari. Ini masih banyak yang masih harus kita tuntaskan. Ya. Salah satu contoh kan tadi DPT. Karena ini kan terkait dengan kebutuhan logistik surat suara. Maksud saya itu Kang Asep. Ya. Dengan pekerjaan yang diakhirkan itu kan tentu membutuhkan kerja ekstra keras yang lebih kita membutuhkan waktu ekstra juga. Ya. Saya sudah komunikasi ya dengan bagian pengadaan barang ini bagaimana dengan proses pengadaan barang untuk salinan DPT ini. Ya. Hitung-hitungan teknis itu ternyata waktu yang tersedia itu diperkirakan cukup lah untuk salinan gitu ya. Yang saya khawatirkan itu justru yang kaitan dengan formulir yang pengadaannya di provinsi. Nah, itu. Kenapa? Karena provinsi itu kan menangani seprovinsi, bukan hanya Karawang. Ya. Nah, sementara sampai sekarang Ya. prosesnya baru kemarin gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya itu bisa selesai. Oke, Kang Asep. Bisa menambahkan sedikit? Silakan, Mangga. Jadi kalau saya melihat sebagai dari sisi penyelenggara Ya. merasakan bahwa pemilu saat ini insya Allah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kenapa ucapan itu keluar? Ada beberapa indikator yang bisa kita ukur. Ya. Dari segi DPT saja ini kan proses perbaikan terus menerus. Ya. Walaupun sudah diplenokan, tapi ada permintaan dari pihak peserta pemilu dan Bawaslu, kami terima terus. Artinya Walaupun- ini menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam segi dana kampanye, sebelum-sebelumnya ketika selesai penetapan, baru dilaporkan dana kampanye. Tapi ini dari awal sudah harus harus dilaporkan. dipenuhi di proses itu. Ya. Itu menjadi catatan penting bagi kami. Saya juga ada Ya. himbauan kepada parpol maupun para caleg Ya. supaya nanti segera melaporkan rekening khusus dana kampanye tersebut karena berdasarkan tadi sebutkan tanggal 2 Maret itu terakhir ya, Oke. 18 itu Yap. jangan sampai mereka kena pembatalan gitu Ya. pembatalan peserta pemilu Iya, seperti itu. sia-sia kan? Sia-sia. Karena sudah banyak modal dikeluarkan, sudah banyak pelanggaran yang ya mungkin juga terasakan atau mungkin juga tidak terasakan, kan bisa menjadi sia-sia. Mudahan tidak seperti itu. Itu pemirsa, sebenarnya banyak persoalan yang harus kita ungkap, tapi setidaknya inilah gambaran kita bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Karawang, walaupun masih banyak pekerjaan yang butuh ekstra kerja keras dari KPU selaku lembaga penyelenggara maupun Panwas bagian dari penyelenggara, mudah-mudahan banyak kekhawatiran yang mungkin dari sebagian masyarakat Karawang ini tidak akan terjadi. Keyakinan Kang Miftah tadi bahwa ini pelaksanaan pemilu yang lebih baik dari sebelumnya, mudah-mudahan itu menjadi bukti. Karena bagaimanapun hasil pemilu merupakan awal untuk bagaimana kita merubah masa depan bangsa ini, khususnya bagi kesejahteraan rakyat.
Walaupun sana sini masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh caleg seperti menjadi catatan Panwas, tapi itu hanya sebagian dinamika saja dan bukan merupakan nilai negatif keseluruhan dari calon-calon wakil rakyat kita, baik di tingkat Kabupaten Kerawang maupun DPRD Jawa Barat sampai ke DPR RI. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.